Selamat siang Olin. Dan Oke Olin datang ke ruang BK untuk sesi ketiga. Ingat loh. Ya udah ingat banget. Iya, sekarang kan hari Senin, jadi ini jadwalnya Olin untuk melakukan sesi ketiga konseling. Oke. Sebelumnya mungkin Ibu mau tanya apa tujuan Olin datang ke sesi konseling ini selain untuk melaksanakan sesi ketiga. Selain itu apa? Aku kesini dia mau cari solusi, terus mau cari tahu apa penyebabnya atau apa masalahnya, terus aku mau cari solusi yang agar bisa dapat gitu Bu, kayak solusinya biar jadi aku tenang nih udah dapat solusinya gitu. Terus juga aku nanti dapat mengerti baiknya gimana, buruknya gimana gitu. Oke, mungkin sebelum itu biar Ibu lebih jelas apa yang Olin rasakan. Apa sih perasaan yang Olin paling dominan dirasakan saat-saat ini? Cuma sedih. Cuma sedih, masih kayak kemarin berarti? Iya. Masih merasa cuma sedih. Tapi kan kemarin berarti kita review ulang balik. Kalau kemarin kan berarti Olin tuh cemasnya ada di 4,5 kan, tentang pertemanan atau hubungan sosial. Nah, terus pas setelah selesai konseling itu kan jadi 2. Itu kan jauh banget tuh, berarti kan ada penurunan kecemasan, itu kan suatu hal yang bagus. Nah, sekarang Ibu mau nanya, kecemasan Olin di hari ini itu ada di skala berapa, Olin? Dari 1 sampai 5. Iya, dari 1 sampai 5 ada di skala berapa? 4,9. Berarti naik lagi dong nih. Iya. Oke, kenapa, Lin? Untuk yang hari ini. Ya karena aku kan ada masalah sama beberapa teman cewek. Oke. Sangat dan juga sih. Jadi tuh kita kayak ada 2 geng gitu berantem. Oke. Berarti itu masalah awalnya yang bikin Olin cemas hari ini, yang akhirnya Olin juga datang ke sesi konseling ini untuk mencari solusi. Itu karena masalahnya itu cemas akibat adanya perselisihan dengan teman perempuan. Oke. Berarti alasan Olin untuk datang ke sini. Oke. Mungkin sebelum kita mulai konseling, kita kan tadi udah flashback dulu kayak kemarin. Ini kan berarti tentang penguatan diri kamu, Lin. Tujuan dari konseling ini tuh sebenarnya untuk menguatkan diri kamu. Biar kayak kemarin kamu masalah di sesi pertama insecure, yang kedua karena bullying, tapi akhirnya kamu harus jadi lebih pede, berani untuk jujur sama apa yang kamu rasakan dan memaafkan. Good. Jadi ada banyak hal yang untuk lebih memperkuat diri kamu. Selama sesi konseling ini sebenarnya tujuannya itu. Jadi biar kamu kuat dalam segala situasi dan kondisi, ya konseling ini diadakan gitu untuk memperkuat apa. Oke, Ibu mau nanya, kan kemarin Ibu ngasih tugas tentang berkaca. Masih dilakukan? Masih sampai sekarang. Good. Masih afirmasinya masih sama? Kayak saya cantik, saya masih. Ada peningkatan dari perasaan itu? Ada. Apa? Sedikit. Apa, Lin, yang paling dirasakan setelah apa yang hasil yang kamu dapatkan setelah melakukan itu? Aku lebih pede. Oke, contohnya Misalnya nih ya, awalnya kan aku dipilih untuk fashion show atau makeup. Nah itu tuh awalnya kan aku nggak mau kan, karena aku nggak pede, terus malu, minder. Terus karena dukungan dari Nancy, terus kita yaudah, jadi kamu kan cantik gitu. Terus di orang-orang juga pada udah deh kamu kerja, ada kamu cantik gitu. Terus kita yaudah aku jadi Oke, karena ada dukungan juga dari lingkungan yang baik gitu ya, lingkungan positif, teman-teman yang positif. Akhirnya kamu percaya? Iya. Good. Tapi kan perlu ada keberanian dong dari kamu. Kalau mereka ngomong doang tapi kamu yang nggak berani, kan berarti kamu tetap gak mau dong ikut fashion show. Tapi karena kamu berani, seperti apa yang kita bahas di sesi kedua, kamu berani, jadi kamu sekarang udah bisa lebih percaya diri.
good. Itu peningkatan suatu hal yang perlu diapresiasi dari Olin. Oke, tadi mungkin kita flashbacknya udah, kilas baliknya udah, kita berdoa dulu. Oke. Boleh Olin mulai doanya, Olin yang apa? Iya, Olin yang memimpin biar konseling kita lebih lanjut. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan memulai konseling yang ketiga. Ya Tuhan, hari ini Olin ada masalah, semoga bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk masalah itu. Terima kasih Tuhan. Kami Olin sudah memimpin doa kita untuk memulai konseling. Oke, tadi Ibu udah nanya perasaan Olin yang paling dominan itu adalah rasa cemas karena ada masalah dengan teman di sekolah. Oke, tadi kan Ibu udah nanya tentang apa perasaan yang paling dominan Olin rasakan hari ini. Dan Olin ngerasa bahwa Olin merasa cemas. Tadi ada di 4,9. Berarti kan itu tinggi banget tuh dari yang kemarin bahkan. Berarti ini kan cemas banget nih. Iya, kemarin. Oke. Tadi Ibu udah nanya skala, berarti sekarang Ibu lupa. Mungkin kita remind lagi tentang aturan-aturan dalam konseling. Oke, kita dimulai sesi konseling kita yang ketiga dimulai dari sekarang dan hingga 30 sampai 40 menit ke depan. Nah, jadi kayak kemarin Olin ada aturan-aturan dalam konseling. Jadi Olin nggak perlu takut ceritanya tersebar, atau Olin nggak perlu sungkan untuk bercerita, karena di sesi konseling ini Ibu punya asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Jadi Olin nggak perlu ngerasa takut. Oke. Di sesi konseling ini Olin boleh menceritakan apapun yang mau Olin ceritakan. Ada yang mau Olin tanyakan? Iya, sepertinya. Oke. Ibu juga pakai teknik SFBT, yaitu Solution Focus Brief Therapy, yang artinya mencari solusi. Ibu melihat Olin sebagai orang yang dapat mencari solusi. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini tidak. Oke, sejauh ini tidak. Bisa kita mulai konselingnya? Oke. Sekarang Olin boleh bercerita apa yang Olin rasakan hingga Olin merasa cemas banget hari ini. Boleh dimulai dari sekarang. Aku hari ini itu mau cerita tentang dua geng angkatan aku. Yang pertama ada geng, misalnya geng A, ada Karen, Jocelyn, Jemima, Apro, Vanessa. Terus yang geng yang B ada Ivani, Gracia, Ayumi, Gaby, Arta, Bianca, Nelsi. Nah, itu tuh dua geng ini tuh berantem, geng A sama geng D. Nah, permasalahan tuh ada di geng A, karena mereka tuh kayak nyindir atau ngomongin si geng B ini atau kelompok B ini. Nah, aku datang ke sini aku bingung karena aku tuh di posisi paling tengah mereka. Aku mau ikut yang geng A atau geng B. Sebenarnya aku tidak mau ikut mereka berdua, atau salah satunya aku tuh pengen tuh cuma temenan tuh netral doang. Tapi mereka tuh kayak kalau misalnya aku ikut geng B, mereka yang geng A nyindir, kalau nggak sinisin. Kalau aku ngikut geng A, mereka kayak ngediemin aku gitu loh, Bu. Jadi serba salah gitu. Nah, terus juga yang lebih parahnya, geng A tuh kayak nyindir tuh kuat banget, Bu. Kayak sindirannya kuat, ngomongnya kuat, gibahnya kuat, sampai Markus ikut-ikutan atau Revolus ikut-ikutan. Itu geng lagi? Geng cowok-cowok. Nah, geng Revolus ini bersatu sama geng B, gengnya Tiffany, geng itu. Terus sampai ikutlah ke Revolus marah-marah ke geng A, gara-gara kan Markus kan ceweknya Tiffany kan. Nah, pasti kan Markus cowoknya Tiffany. Iya, berarti kan si Markus juga kalau ceweknya kena, dia juga marah kan, Bu. Jadi dia marah ke Karen, kalau ke geng A. Nah, terus aku bersangkutan, Bu. Aku dibilangnya, Olin ikut-ikut gibah, kan kita kan berenam ya.
enggak, mereka berlima, yang geng A ada 5, terus ditambah aku 1, terus aku dibilang ih 6 babi, 6 goblok gitu Bu. Okay. Padahal aku cuma ngomongin sama kan mereka pernah datang tadi kan yang waktu sesi kedua kan aku pernah ngomong, mereka datang ke rumah aku kan. Nah terus mereka datang lah, mereka cuma datang dikira cuma mau main senang-senang aja, mereka malah gibahin si geng B sama Revolus atau geng-geng cowok ini. Di situ kan ada aku sama Nelsi. Si Nelsi tuh kayak nggak suka gitu kalau ada orang ngomongin temennya sendiri atau sahabat sendiri. Coba bayangin, lebih parah geng A Bu. Maaf ya Bu, si Karen itu bermuka 2. Oke. Ya kan. Nah terus ibu pasti kelihatan kan kalau Karen pasti di sisi ini buruk gitu. Jadi masalahnya aku datang ke sini tuh mau cari solusi atau mau cari pendapat ibu tentang masalah aku dan teman-temanku. Oke, kalau misal mau mencari solusi keseluruhan, kan ibu harus panggil semuanya. Tapi kan di sini Olin yang datang ke ibu. Berarti ini dari POV atau dari sisi Olin mau diselesaikan ke arah apa? Olin maunya apa nih tujuan konseling ini? Olin maunya apa? Gitu. Kalau dari Olin sendiri apa? Kalau aku kan di tengah-tengah mereka, aku mau cari pendapat gimana biar aku ditemanin atau temenan netral semua orang gitu. Oke. Ya jangan sampai terbawa sama mereka gitu loh Bu. Jadi masalah aku itu nggak apa-apa. Berarti yang harus dikuatkan lagi kamu, balik lagi, karena mau gimana pun kamu kan nggak bisa nih berpihak antara geng A atau geng B, karena kalau di geng A kamu teman sekelas ya kan. Iya. Kalau di geng B satu angkatan tapi dekat juga gitu. Nah jadi kalau misalnya ibu kan pernah ngajarin Olin tentang kelas 9 tuh pernah belajar emotional cut off nggak? Ya. Pernah kan? Iya. Oke. Gimana cara kalian meng-cut off orang yang sebenarnya tidak baik atau tidak bermanfaat untuk kalian? Jadi Olin, kalau Olin mau bertanya tentang apa solusi yang ada, apa solusi yang terbaik buat Olin, sebenarnya Olin yang tahu sendiri. Oke. Tadi sebenarnya Olin udah mention, Olin gak mau berpihak sana sini, Olin mau semuanya rata sebagai teman. Oke. Karena ini kan teman semua dong artinya kan. Iya. Karena sampai kebingungan milih yang mana kan. Oke, mungkin gini. Geng A sama geng B, siapa yang paling memberikan pengaruh positif buat Olin? Geng B. Ya. Contohnya apa, Lin? Contohnya nih ya, karena kan aku waktu itu udah berteman sama mereka sebelum dari kita, karena geng B itu rata-rata dulu teman SD aku. Pasti aku udah dekat banget gitu ya. Apalagi si Kirasia, Tiffany, terus siapa lagi? Apalagi kan aku udah kenal banget Gaby, terus Bianca udah kenal jauh banget, kecuali Ayuni, Atas sama Nelsi. Tapi kayak Nelsi kan udah kenal jauh banget, jadi tinggal Atas sama Ayuni. Terus tapi aku masih mending mereka ini. Tapi kalau misalnya geng A, itu kan aku cuma kayak kenal dari SD tuh Karen sama Apro. Itu tuh baru kenal dari dulu, tapi aku lebih sering kenal si Apro daripada Karen, karena kan kita nggak deket banget dulu SD. Apalagi kan Vanessa Josie juga kan baru di SMP, nggak ada di SD, dia nggak di sini, dia nggak kenal jauh banget gitu loh. Gue kenal di geng B, jadi aku ngerti mereka kalau misalnya ngomongin orang tuh nggak separah geng A gitu, masih ada positifnya gitu. Selain itu dari pertemanan apa yang paling bisa dibilang hal positif? Contoh, dia bisa lebih jujur, atau dia obrolannya lebih bagus, terus dia lebih positif. Ada nggak hal-hal seperti itu? Ada, tapi di geng B semua. Oke, contohnya apa? Contohnya nih ya, Bu. Apa keuntungan atau benefit yang kamu dapat ketika kamu ada di geng B? Kalau di geng B, aku suka ngomong kayak, besok
gimana ya, biasa kan waktu itu pas ujian ya, terus gimana nih ujiannya, lu yang susah apa soalnya gitu. Kalau di geng B kan aku suka makan bareng ya pas istirahat sama geng A, ngomonginnya tuh ngomonginnya temennya sendiri. Ini geng A? Iya, ngomonginnya orang lain yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Beda sama geng B, Bu. Contoh kalau geng B ngomongin apa? Kalau ngomong geng B tuh kayak ngomongnya ya udah jelasnya kayak lu nanti pulang sekolah ngapain bla bla bla, terus pulang sekolah nonton yuk, kalau kemana yuk gitu. Kayak gitu. Bahas tugas nggak? Ya bahas. Kalau di geng A? Sama sekali tidak. Malah kamu kadang bingung dan dicap nggak kerja, kayak di sesi 2 kamu bilang. Ya. Karena kan ada nih orangnya kan di geng A kan, yang pernah ngebully kamu kan. Ada. Nah di geng B ada nggak? Nggak ada. Oke Lin, sebenarnya di geng Ada satu doang. Oke, ada satu doang. Tapi lebih banyak di geng A. Oke, kita kelompokkan. Di geng A ada berapa orang yang pernah ngebully kamu? 3. 3. Di geng A 1. Di geng B 1. Oke. Berarti lebih banyak mana nih yang berkonotasi? Oke. Sebenarnya dari situ kamu udah bisa memilah di mana kamu mau untuk lebih berteman ke depan. Iya. Dan kamu udah sadar sebenarnya di posisi mana yang menurut kamu lebih positif. Karena kamu bilang di geng B. Karena apa? Karena kamu merasa bahwa saya jadi nggak ngomongin orang, saya nggak toksik, saya nggak mikirin urusan orang lagi. Tapi kalau di geng B semuanya berbentuk dengan hal-hal yang menyenangkan, misalnya hangout bareng, bahas tugas misalnya. Terus ini kan teman lama, jadi udah mengerti sifatnya juga. Oke. Mungkin apa yang mau kamu lakukan ke depannya untuk memilih ini, untuk kamu yakin deh kamu memilih yang mana tuh, apa yang mau kamu lakukan? Aku bilang ke mereka bahwa aku temennya tuh nggak cuma kayak memilih-milih, tapi aku netral. Terus juga mau minta maaf kalau misalnya aku ada salah atau ngomongin mereka atau ada berkata-kata yang kurang menyenangkan untuk mereka. Oke. Terus untuk bilang aku temenan sama kamu netral ya, aku nggak milih-milih teman atau nggak ngomongin satu sama lain. Oke. Sebenarnya kan yang buat Olin cemas tuh kan karena pemikiran orang lain ya. Karena Olin mikir kayak, aduh takut nih dibilang berpihak, nanti takut gak ditemenin. Itu kan kecemasan yang akhirnya nih buat Olin overwhelm atau kewalahan sendiri. Padahal sebenarnya orang itu belum tentu loh Olin pikir kayak gitu. Kadang ketika kamu misalnya nih kamu udah berani, kan kita udah belajar untuk membahas konteks berani ya di sesi kedua. Gimana cara kamu untuk berani memilih apa yang mau kamu pilih? Jadi berani bukan karena kamu berani percaya diri aja, enggak. Tapi kamu harus berani untuk memilih bubbles atau perkumpulan yang memang sebenarnya kamu mau pilih. Apalagi ibu udah pernah ngajarin di 9B ya. 9B, 9A itu emotional cut off. Kita boleh meng-cut off siapapun yang merugikan kita. Balik lagi, di geng A sama geng B lebih banyak kemana yang pernah bully Olin? Apa yang kamu dapatkan dari kenyataan itu atau dari fakta itu? Bahwa geng A tidak baik teman kamu atau pribadi. Terus banyak orang yang membuli aku itu di geng A daripada geng B. Terus juga mereka karena suka ngomongin orang yang tidak baik gitu, pasti ngomongin jelek-jelek. Terus untuk geng A juga yang tadi waktu itu aku bilang di sesi 2 atau sesi 1 gitu, yang
aku masalahnya ini, aku nggak dibilang kerja. Oke. Itu ada di sisi, ada di geng A. Nggak suportif lah ya. Ya, itu ada Atau? beberapa di geng A. Tapi di geng A tuh ada teman aku yang paling baik, Siapa? cuma Vanessa doang. Oke. Itu anak yang paling baik daripada Oke. Ibu ngasih pengecualian. Gini Lin, kalau misal Vanessa masih ada tetap di geng itu nih. Dia masih teman baik kamu. Tapi kamu temenan sama geng B. Apa yang akan terjadi? Kamu masih bisa tetap dekat sama Vanessa atau enggak? karena pengaruh dari geng A. Oke, enggak. Misal enggak. Tapi kalau kamu misalnya, kan dia berarti terpengaruh dong. Kamu anggap dia misal, dia bisa terpengaruh sama geng A. Berarti dia teman yang baik bukan buat kamu? Enggak kan? Karena bisa bisa aja dia dibilang, udah nggak usah teman sama Olin. Kalau dia terpengaruh, berarti itu menunjukkan bahwa dia bukan teman yang teman itu kuncinya satu, percaya sama satu sama lain, harus percaya, jujur, tolong menolong, pengertian, memaafkan, tidak saling judgmental. ya Ya, udah. oke. Kan banyak tuh hal-hal yang tadi Olin sebutkan terjadi di geng A. Sedangkan di geng B apa, Lin? Apa yang kamu takutkan jika kamu berteman di geng B? Kok dibilangnya dedikasi lah awal. Iya, takutnya aku bilang kan waktu itu kan aku ikut di geng A. Nah, takutnya aku masuk ke geng B, semua mereka terbongkar. Jadi omongan mereka terbongkar di geng B. Ya misalnya nih, kan aku dengerin mereka cerita, pasti kan situasi kan aku tahu kan cerita yang mereka bahas. Nah, aku masuk ke geng B ini. Jadi aku ngomong, terus pasti tanya geng A mau suka ngomongin apa. Pasti kan aku ngomong, terus mereka saling berantem. Itu gara-gara aku. Ngerti kan Bu? Oke. Sekarang ibu tanya, apa Lin keuntungan yang kamu dapatkan ketika kamu menjelaskan masalah yang bukan menjadi masalah kamu? Takut pecah belah. Takutnya misalnya gara-gara aku, mereka tuh tambah makin panas, tambah berantem gitu. Sampai nanti guru-guru pada tahu, terus langsung tiba-tiba aku buka. Oke. Apa keuntungan kamu dari berbicara itu? Nggak ada. Jadi, kalau kamu ingin berteman adil, kamu nggak perlu menjelaskan apapun ke mereka. Cukup berbuat baik. Jadi teman yang baik. Karena itu nanti terlihat sendiri, Lin. Bagaimana kamu nyaman di mana, kamu lebih senang di mana. Pernah, ini ibu kasih contoh. Ibu pernah ada di posisi Olin yang ibu bingung harus milih mana, geng A atau geng B. Case-nya hampir sama, kasusnya hampir sama, tapi akhirnya ibu memberanikan diri untuk milih geng B. Kenapa? Karena di geng A ibu tidak dihargai, sedangkan di geng B ibu merasa dipenuhi harga diri ibu karena mereka menghargai. Terus nanti biasanya kita berteman sama siapapun yang memberikan kebutuhan untuk kita. Pernah bilang di sesi konseling kedua bahwa tidak semua menjadi tanggung jawab kita. Bukan kewajiban kita untuk membahagiakan semua orang. Jadi kerjakan apa yang menjadi tugasmu sebagai seorang teman yang baik.
teman yang baik. Apa bentuk perilaku menjadi seorang teman yang baik itu apa menurut Olin? Ya, saling jujur-jujuran sama teman. Kejujuran, Ya, saling percaya, saling percaya, saling memaafkan tadi. memaafkan. Terus ya saling apa ya, kayak ngomongin di belakang. Jangan ngomongin di belakang. Ya, jangan bermuka dua kalau jadi Oke, teman. jangan bermuka dua. Apa lagi? Selalu baik dan perhatian sama teman. Perhatian. Ya, Oke. ya. Di dalam dua geng itu, mana yang paling banyak? B. B. Apanya? Iya, yang mana yang paling punya banyak hal yang positif yang Olin B. sebutin tadi? B. Ya. Berarti ke depannya kau masih mau jadi netral atau masih berani mau berani untuk memilih? Sedikit. Memilih untuk Berteman Di? dengan hal yang baik. hal yang baik. Oke. Nggak apa-apa. Kalau sedikit-sedikit nggak apa-apa, itu proses. Ya. Kan tadi Olin sempat kita kan sempat ini kan pra-konseling tadi. Sebelum melakukan konseling ini kita sempat melakukan konseling sebentar. Nah, Ibu ngelihat Olin tuh tadi benar-benar kayak cemas, takut. Padahal semuanya ya semuanya akan baik-baik aja nanti. Oke? Tapi nggak apa-apa. Apa yang Olin rasakan itu valid. Apa yang Olin rasakan itu ya memang nyata Olin rasakan. Jadi nggak apa-apa kalau Olin merasa cemas kalau Aku lagi ada masalah sama siapapun, teman, keluarga. iya. Jadi nggak apa-apa untuk merasa cemas. Oke, ya. Walaupun nanti naik turun kecemasannya nggak apa-apa, itu proses. Sampai akhirnya nanti Olin bisa stabil untuk mengelola emosi Olin, itu proses juga. Oke? Mungkin untuk kita lebih rileks, Ibu mau ngajak Olin dengerin. Kan kayaknya Olin tuh sebenarnya Olin tuh kadang suka nggak pede, nggak percaya diri, atau nggak percaya sama apa yang Olin rasakan kadang. Karena kadang masih dengerin apa opini orang, apa yang orang. Oke? Setelah ini biar Olin lebih rileks, Ibu mau kasih sebuah lagu yang sebenarnya menurut Ibu relate buat Olin. Karena kadang Olin nggak percaya apa yang tutur batin Olin sebenarnya rasakan. Mau buat Olin memiliki keyakinan bahwa tutur batin Olin yang Olin rasakan nggak akan pernah salah. Bisa kita mulai? Ya. Biar kita lebih rileks, mungkin Olin boleh memejamkan mata, duduknya lebih enak, duduknya kayak seperti ini misalnya. Pejamkan mata, tangannya bisa kayak gini biar lebih rileks. Really, nah, atur dulu nafasnya. Tarik nafas, buang nafas. Oke, kita mulai. Oke, Madam. Boleh pegangan sama Ibu. Sedikit ku takjub namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak juga. Tarik nafas, buang nafas. Dan langkah ku coba kau tutup. Tutur batinku takkan salah. Tarik nafas, buang nafas dari mulut biar lebih tenang. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, Rasakan apa yang Olin rasakan. yang sebaik ini. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Tarik nafas dulu, satu nafasnya. Dan langkah ku coba kau tutup. Kan ku buat jalanku sendiri.
akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Tujuan hidupku tak akan sama. Silakan pergi. Gak apa-apa, keluarin kalau mau nangis. Jangan ditahan. Aku Oke, boleh buka matanya, Olin. Nangis dulu nggak apa-apa. Take your time. Tarik nafas. Buang lagi. Oke. Boleh balik sini lagi, sayang? Oke. Tarik nafas. Oke. Udah siap lagi? Mulai. Sekarang ibu nanya, apa yang Olin rasakan setelah mendengar lagu itu? Lebih tenang. Lebih tenang. Selain itu, Di situ kayak lebih kayak ada yang beda gitu. lebih apa? Lebih ada yang beda. Apa yang Olin rasa beda? Kalau misalnya kayak apa namanya kayak merasa kayak percaya diri gitu. Terus kayak lebih nggak nyaman. Oke. Semua yang Olin rasakan adalah suatu hal yang valid. Sekali lagi, kenapa ibu memberikan Olin lagu ini? Karena terkadang Olin merasa bahwa Olin banyak, Percaya diri. ya, pertama itu. Tadi mention nggak di lirik, jiwa yang terbaik itu hanya Aku. takkan kau temukan yang sebaik kamu. Karena kadang orang lain gak sadar kebaikan apa yang kita kasih ke mereka. Orang lain gak paham. Tapi kalau kita kaitkan dengan dua kasus atau dua geng yang tadi bermasalah, yang lebih menghargai keberadaan Olin, yang lebih menghargai eksistensi Olin sebagai manusia, sebagai teman, sebagai sahabat, disitulah Olin berhak untuk masuk ke dalam. Jadi ibu mau kasih lagu ini biar Olin lebih tahu bahwa Olin lebih berdaya untuk diri Olin sendiri. Olin lebih berharga. Olin adalah orang yang berhak dihargai. Olin harus berani untuk memilih siapapun yang menghargai. Jadi nggak apa-apa untuk merasa cemas, nggak apa-apa untuk merasa takut. Tapi Olin harus yakin bahwa kamu berharga. Dan ada nggak istilah kalau kamu akan lebih dihargai di situasi atau di lingkungan yang tepat. Kamu lebih dihargai di lingkungan yang tepat. Jadi pilihlah lingkungan atau pertemanan yang tepat untuk kamu merasa dihargai. Ibu nggak minta Olin milih sekarang untuk milih geng A atau geng B, tapi Olin harus punya keyakinan bahwa Olin harus berani untuk memilih
suatu hal yang baik dan positif ke depannya, yang lebih menghargai Olin. Oke Olin, ibu pagi. Kamu nih ekspresif ya anaknya. Besok pagi Olin bangun, semua hal udah baik-baik aja. Geng A, geng B udah gak berseteru. Semua udah jadi satu. Kamu gak harus bingung milih geng mana yang harus kamu pilih. Apa Lin yang mau kamu lakukan? Apa yang kamu rasakan? Perasaan yang kamu rasakan? Tidak ada masalah apapun, dan coba besok untuk meminta maaf ke mereka, terus bermain dengan siapa aja atau bermain dengan hal-hal yang baik teman-teman mereka. Oke, kalau misalnya besok pagi nih kamu udah ada di posisi yang dimana kamu milih geng B misalnya, karena geng B menurut kamu lebih positif. Apa yang kamu rasakan? Senang. Walaupun mereka geng A nyindir-nyindir, nggak apa-apa, karena kamu udah merasa kamu ada di tempat yang tepat. Oke. Sebenarnya itu Lin, solusi yang kamu punya, keberanian untuk memutuskan sesuatu hal yang baik dan Ibu nggak maksa kamu untuk milih sekarang siapa yang tepat, tapi ibu yakin kamu tahu jawabannya. Oke? Ibu izin merangkum sesi konseling kita hari ini. Di sesi terakhir ini, ibu mau mengapresiasi, Olin karena Olin udah mau berproses dengan baik sama konseling. Ibu malah senang karena Olin udah punya keberanian konseling ini, karena Olin udah mau berproses dengan baik selama konseling ini, dan Olin udah menunjukkan hal-hal yang lebih positif atau kemajuan yang lebih positif untuk diri Olin. Contoh, Olin udah bisa lebih percaya diri, lebih berani, dan lebih di sesi konseling ini Olin bisa untuk mengetahui keberhargaan diri kamu sendiri, bahwa kamu berharga, kamu berhak dihargai, dan kamu harus berani memilih di mana kamu dihargai. Ibu mengapresiasi karena Olin udah mau terbuka sama ibu juga, udah mau cerita sama ibu juga secara lengkap. Enggak, ibu nggak nangis. Ibu bangga karena Olin kita udah nggak konseling lagi. Iya, tapi kan Olin tetap bisa konseling sama ibu by online. Tapi kan nggak 30 menit lagi. Iya. Oke. Itu aja yang mau ibu rangkum, karena dari sesi 1 sampai sesi 3 masalah Olin udah bisa Olin atasi sendiri. Keren banget. Ibu sangat mengapresiasi. Di sesi konseling yang ketiga juga Olin udah menyadari bahwa Olin berharga. Di sesi konseling pertama Olin belajar apa? Percaya diri. Kedua, lebih pede, lebih berteman siapa aja, lebih jujur. Ya. Sama apa yang? Bisa diri Olin. Ya. Yang sesi konseling kedua apa? Saling memaafkan. Saling memaafkan, terus saling menghargai, percaya diri. Yang Olin pelajari deh dari konseling yang kedua kemarin. Bisa memaafkan kan, terus lebih jujur terhadap masalah perasaan aku. Ya. Oke. Yang ketiga tadi memilih yang tepat, berani memilih orang yang tepat atau tempat yang tepat, karena kita berharga. Oke. Dari ketiga ini kan berarti fokusnya Olin semua nih. Apa yang menurut Olin itu menjadi kekuatan? Apakah ini udah menjadi kekuatan untuk Olin ke depannya bisa lebih baik? Udah. Oke, mungkin di skala terakhir Ibu mau nanya skala dari 1 sampai 5. Tadi kan cemasnya tinggi banget tuh karena masalah ini. Sekarang kan masalahnya udah tahu nih solusinya apa. Skala 1 sampai 5, Olin udah merasa
cemas di Olin setelah konseling merasa cemas di berapa? 1,5. 1,5. 1,5. Berarti itu kan turun banget. Iya. Oke. Berarti ada kemajuan dari perasaan udah lebih baik sekarang? Ya. Oke. Apa yang Olin rasakan setelah konseling, Lin? Ya udah mendapatkan solusi karena kan kita tadi kan kita berharga ya. Terus mendapatkan teman yang tepat yang baik juga sudah Oke, jadi berani memilih teman yang tepat. oke. Good. Apa yang Olin mau sampaikan sama 3 sesi konseling ini, Lin? Oke, nih untuk ibu terima kasih karena udah memberikan solusi aku dari sesi 1 sampai sesi 3. Terus juga makasih juga karena sudah mendengarkan curhat-curhat atau keluh kesah dari aku. Ya, terus juga jangan pernah bosan-bosan untuk mendengarkan cerita aku atau curhatan atau keluh kesah aku selama ini. Terus karena ya ibu konseling ini gara-gara konseling ibu aku lebih tahu bahwa yang pertama kan sesi pertama aku bahwa bisa percaya diri. Untuk yang sesi kedua itu aku lebih jujur dalam perasaan aku. Untuk sesi ketiga aku lebih tahu mana yang tepat untuk karena kan aku paling berharga ya itu aja. Jadi karena konseling ini aku lebih tahu semuanya hal-hal yang baik dan yang benar. Oke. Terima kasih Olin atas insight-nya dalam sesi konseling kita dari 1 sampai 3. Ibu juga mau mengapresiasi Olin dalam berbagai bentuk yang Olin tunjukkan ke Ibu. Segala proses yang Olin alami. Oke, terima kasih Olin karena telah mengikuti sesi dari 1 sampai 3, udah ngerjain tugas juga, udah mengerjakan proyek berkaca dengan afirmasi positif juga. Terima kasih atas segala kemajuan yang Olin tunjukkan. Ibu bangga sama Olin. Kalau Olin butuh cerita atau butuh didengarkan, Ibu siap kapanpun Olin mau cerita. Oke, terima kasih Olin atas sesi konseling kita hari ini. Kita juga udah dengerin musik tadi biar relaksasi. Oke, itu aja yang bisa Ibu sampaikan di sesi konseling kita yang ketiga. Terima kasih dan hati-hati di jalan ya Olin ya. Oke, makasih Bu. Oke, kita boleh pelukan dulu. Terima kasih ya Olin. Semangat ya. Ingat, kamu percaya diri, kamu berharga, dan kamu harus lebih jujur sama apa yang kamu rasain. Berani. Good. Hati-hati di jalan. Terima kasih ya Olin. Bye bye.